Menduga betul terjadi dugaan tindak pidana penyeludupan manusia terkait kedatangan pengungsi Rohingya yang di Aceh Selatan ini. Karena kita menemukan fakta bahwa kapal yang digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut, jadi dari Laut Andaman, kemudian pindah ke kapal nelayan kita, dan itu ada putaran uang di situ, satu per kepala berapa gitu, itu masih dalam pengembangan kita. Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar, karena sudah dari perairan 4 mil itu ada yang sudah dilansir ke darat, dan itu sudah kemungkinan sudah itu dalam pemantauan kita. Ya. Kemudian sudah ada 3 orang kita amankan dengan berbagai peran, ada 8 yang dalam pemantauan kita, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai DPO. Nah, ini ada kabar terbaru lagi nih tentang Rohingya. Jadi beberapa hari, sekitar 1 minggu yang lewat, yaitu masuk lagi ke perairan Aceh. Jadi ini masuknya di Aceh Selatan. Dan awal mula ditemukannya kapal Rohingya ini ya sekitar 4 mil. 4 mil itu berapa kilometer ya? Kurang paham aku kalau ukuran mil-milan itu, saya kurang paham berapa jarak kilometernya, saya kurang paham. Nah, jadi berawal dari penemuan seorang mayat perempuan di perairan Aceh yang mengapung. Dan ternyata itu adalah mayat dari seorang Rohingya yang mungkin kalau di perjalanan di kapal itu kan, ketika mereka meninggal di kapal itu kan dibuang ke laut ya, dilarung apa itu namanya, dibuang ke laut. Dan kebetulan ditemukanlah mayat itu mengapung di laut dan ditelusuri oleh pihak dari kepolisian, dan akhirnya ditemukan sebuah kapal yang berada 4 mil dari daratan ya di Aceh Selatan, yang membawa 150 orang Rohingya. Jadi itu cerita awal penemuannya dari seorang yang mengapung, atau dari mayat yang mengapung di laut lalu ditelusuri oleh pihak kepolisian. Setelah ditemukan mayat itu ditelusuri, akhirnya ditemukan sebuah kapal yang membawa rombongan Rohingya. Di dalam kapal ditemukan Rohingya sebanyak 150 orang, yang meninggal 3 orang. Jadi yang dibuang ke laut itu beda lagi dengan yang meninggal di kapal. Setelah dilakukan pengembangan, kapal tersebut diketahui milik warga Aceh berinisial H. Jadi yang membawa para Rohingya itu sebenarnya orang Aceh itu sendiri. Jadi itu kapal milik nelayan Aceh. Dari dulu pun seperti itu. Jadi yang dulu yang lagi rame kasus Rohingya dulu juga yang dibawakan nelayan Aceh semua tuh, kapal-kapal nelayan Aceh. Dengan alasan dulu alasan mereka kapal itu yang tertangkap di negara mana gitu, akhirnya dibawalah oleh Rohingya. Rohingya berlayar dari Bangladesh lalu di pertengahan perjalanan kapal mereka karam, lalu diberi kapal nelayan Aceh yang tertangkap di suatu negara. Itu alasannya dulu. Dan sekarang terungkap ternyata sebenarnya kapal itu memang sengaja disiapkan dengan upah yang sangat besar, mencapai 580 juta untuk ongkos membawa Rohingya dari Laut Andaman menuju ke daratan Aceh. Bayangkan saja 580 juta. Siapa yang gak tergiur dengan uang segitu? Pasti nelayan yang di tengah mau menjual kapalnya pun dikasih itu kapal, kalau misalkan mau dibeli itu. Jangankan seorang nelayan, seorang hakim aja yang di Jawa Timur bisa disuap, apalagi seorang nelayan yang membutuhkan dana, membutuhkan duit, diiming-imingi dengan uang yang segitu banyaknya. Pasca penemuan kapal, polisi melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 3 terduga pelaku. Sementara Jumat 17 bulan 10 sore
Kemudian jadi 3 orang pelaku ya, 3 orang pelaku itu sudah ditangkap, udah ada di Polres Aceh Selatan. Dalam pemeriksaan warga Rohingya tersebut berangkat dari Cox's Bazar pada tanggal 9 hingga 12 Oktober. Dan sekarang baru tanggal berapa? 23. Berarti ditemukannya sekitar 4-5 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 16-17an mungkin ya. Berarti nggak sampai berbulan-bulan dong. Kalau dulu beritanya alasan mereka kan sampai berbulan-bulan melakukan perjalanan dari Cox's Bazar menuju ke perairan Aceh. Nah ini hanya berapa hari doang? 12 hari. Tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Sekitar 4-5 hari. Jumlah mereka awalnya 216 orang, 50 orang sudah berhasil dibawa ke darat dan diperkirakan menuju ke Riau untuk dibawa ke tujuan selanjutnya. Tuh, jumlah mereka semua total ya, yang sekarang ini total 216 orang. Dan yang 50 orang itu sudah berhasil mendarat dan dibawa ke Riau. Berarti tujuan mereka itu mendarat di Aceh, lalu dioper lagi ke Riau itu melalui jalur darat ke penampungan yang di Riau ya. Karena memang ada penampungan yang di Pekanbaru itu kalau nggak salah dulu. Dan saya juga udah lama nggak mengikuti tentang kasus-kasus Rohingya ini. Jadi tujuan mereka dari Cox's Bazar sono berlayar menuju ke Aceh. Dari Aceh nanti ada orangnya lagi, orang mungkin ya Londo Ireng itu tadi, orang dalam itu tadi yang bisa menyebarkan dari Aceh ke daerah lain. Contohnya misalkan kayak kemarin tiba-tiba ada beberapa orang tuh, puluhan orang yang ada di Jawa Barat. Itu dari mana mereka bisa masuk ke Jawa Barat kalau nggak ada orang dalam? Dari 216 yang ada di kapal 150, yang sudah di darat 50. Berarti sisanya 16, 3 meninggal. Berarti masih ada berapa orang tuh yang nggak masuk hitungan? 16 dikurang 3 tuh, tinggal 13 orang nggak ada hitungan. Berarti itu yang 13 orang itu kemana? Apakah termasuk orang-orang dalamnya itu yang terhitung 13 orang itu mungkin ya? Oke, ini permulaan lagi setelah kasus ini redup, kasus ini hilang, ada lagi yang masuk sekarang dan bisa ada kemungkinan selanjutnya masih ada yang akan masuk lagi seperti dulu. Misalkan sekarang di akhir bulan ini masuk, bisa jadi awal bulan besok ada yang masuk lagi. Jadi bersiap saja. Jadi ini kalau misalkan kepolisian berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR itu hanya percuma. Mereka akan melakukan berbagai cara. Ya, UNHCR akan melakukan berbagai cara agar tetap si Rohingya tetap bisa mendarat. Jadi percuma, tidak akan diteruskan ke negara lain. Ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya tetap harus diturunkan ke darat kalau memang kepolisiannya tidak tegas. Kalaupun masyarakat Aceh kekeh menolak, tapi dari pihak kepolisian tidak bisa berkutik karena ulah dari UNHCR, ya percuma, tetap aja mereka akan mendarat, akan dimasukkan ke penampungan. Begitu seterusnya.